Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RSHD Barabai Official. Bersama saya Ervi dalam acara Baturai Bincang Santai seputar RSHD Barabai. Sobat RSHD dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita ketemu lagi nih di acara Baturai episode 4. Tentu saja kami hari ini juga akan membahas sesuatu informasi yang sangat menarik ya tentunya untuk Sobat RSHD simak semua. Tema pada hari ini yaitu fasilitas kamar perawatan di rumah sakit. Nah, Sobat RSHD tentu saja saya tidak sendirian. Saya mempunyai narasumber yang cantik, seorang Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi Aryani, Eskap Nurse MSHCH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ervi. Apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Ervi? Alhamdulillah juga sehat, Ibu. Apa nih kesibukan Ibu nih akhir-akhir ini nih? Seperti biasa, kita selaku manajemen Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai tentunya memonitor pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan memuaskan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alhamdulillah ya Ibu. Boleh nih dulu disapa nih Sobat RSHD yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RSHD sekalian, perkenalkan saya Dewi Aryani, Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSHD Barabai. Alhamdulillah berkat undangan dari KRV dan tim, saya hari ini dapat bergabung di Baturai, bincang santai seputar RSHD Barabai. Nah, terima kasih Bu Dewi sudah bisa berhadir ya pada acara kita hari ini. Sama-sama. Sobat RSHD dimanapun Anda berada, pasti udah pada penasaran nih tentang pembahasan yang menarik pada hari ini, yaitu tentang fasilitas kamar perawatan di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Yuk langsung saja kita bincang-bincang dengan Ibu Dewi. Bu, boleh nih dijelaskan dulu nih, RSHD itu punya tipe kamar apa saja dan fasilitasnya bagaimana? Oke, KRV dan Sobat RSHD sekalian, RSUD Haji Damanhuri Barabai memiliki 323 tempat tidur yang dibagi berdasarkan kelas perawatan. Sesuai dengan standar pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia bahwa kelas rawat inap di RSHD disesuaikan dengan kelas rawat inap standar atau yang disingkat menjadi KRIS. Nah, untuk KRIS sendiri itu KRV secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu PBI atau penerima bantuan iuran serta non-PBI. Untuk yang non-PBI itu terdiri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang mandiri dan juga kelas eksekutif atau yang biasa kita sebut VIP. Ya, sedangkan untuk yang PBI ada satu kelas yakni di kelas 3. Kelas 3 aja ya Bu ya. Oke. Nah, untuk fasilitasnya itu sendiri disesuaikan dengan kelas yang ada, tapi tentunya kami tetap memperhatikan kenyamanan dan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi untuk mendukung penyembuhan pasien yang dirawat di RSHD. Sebagai gambaran, di kelas 3 kita ada 3 tempat tidur, sudah full AC, disertai dengan toilet, dan juga space antar tempat tidur yang memadai untuk prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Sedangkan di kelas 2 juga sama, ada 3 tempat tidur, full AC, namun ada fasilitas tambahan berupa televisi. Ada televisi ya. Iya. Di kelas 1, untuk rawat inapnya kelas 1 ada 2 tempat tidur, full AC, televisi, dan di kelas 1, 2, 3 ini semuanya dilengkapi free wifi. Oh, alhamdulillah. Bagi pasien dan pengunjung. Pasien, iya, untuk memudahkan juga ya, Bu ya. Iya, mencari informasi. Betul. Habis itu mungkin ingin tahu jadwal sholat, tata cara sholat di selama sakit. Betul sekali. Baik, terima kasih ya Bu Dewi. Ternyata rumah sakit
tidak membedakan ya tentunya kelas 3, 2, dan 1 untuk fasilitasnya Bu ya. Iya, benar-benar kami sangat concern terhadap kenyamanan pasien yang dirawat di RSAD sehingga kelasnya di kelas manapun itu semua full AC. Selanjutnya nih Bu Dewi, kelas di rumah sakit kan ditentukan oleh BPJS. Nah, apabila dia ingin naik kelas, misalkan dari kelas 2 ke kelas 1, apakah bisa gitu atau diperbolehkan? Oke, Kak Ervi dan Sobat RSAD sekalian, bahwa klasifikasi kelas dari BPJS ini tentunya sesuai memang dengan pemberi dari pekerjaan si peserta BPJS itu sendiri, misalnya ASN, TNI, Polri, maupun BUMN, maupun pegawai swasta. Jadi tentu saja hak untuk naik kelas itu diserahkan kepada pilihan pasien gitu. Jadi walaupun pasien itu mau naik 1 tingkat di atasnya atau 2 tingkat di atasnya, itu diperkenankan dengan syarat ketentuan yang berlaku. Bahwa ada yang namanya iur biaya atau cost sharing. Nah, besaran cost sharing ini ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya diagnosis penyakit pasien dan juga tarif perda yang dimiliki oleh RSAD Barabai sebagai SOPD dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, untuk tarif iur biaya dari kenaikan kelas pasien BPJS ini itu ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya diagnosis pasien yang diklasifikasikan berdasarkan INASI BIJIS, KRV, jadi Indonesian Case Based Group. Jadi sistem paket berdasarkan diagnosis pasien, lalu dari situ nanti disandingkanlah tarif tersebut dengan tarif rumah sakit yang sesuai dengan Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari situ baru kelihatan selisihnya. Nah, ketentuannya itu tarif Perda apabila lebih tinggi daripada tarif INASI BIJIS BPJS, maka itu akan dikurangkan selisihnya. Dari situ ketahuan selisihnya berapa. Batas atas selisihnya itu tidak boleh lebih dari 75% dari INASI BIJIS tarif gitu. Jadi kalau INASI BIJIS pasien berdasarkan diagnosisnya tadi, dia misalnya nilainya misalnya nih ya KRV 10 juta, maka iur biayanya itu tidak boleh lebih dari 7.500.000. Oh, begitu. Jadi walaupun dia misalnya naik kelas, tapi ternyata tarif perdanya itu di bawah dari tarif INASI BIJIS-nya, itu maka dia bebas biaya. Oh, seperti itu ya Bu? Iya, jadi bisa aja naik Jadi kelas, bisa aja ternyata naik kelas. tarifnya di bawah gitu, Jadi sehingga tidak ada tidak tambahan ada biaya. Atau bahkan naik 2 tingkat di atasnya dari pasien kelas 2, misalnya seperti itu, mau naik ke kelas eksekutif atau VIP, dihitung selisih tarifnya ternyata tetap di bawah tarif INASI BIJIS, maka itu juga tidak ada tambahan biaya. Begitu ya Bu ya. Nah, Sobat RSAD bisa disimak nih penjelasan dari Bu Dewi bahwa kalau misalkan di bawah tarif INASI BIJIS ya Bu ya, tidak akan dikenakan biaya tambahan. Cuman berdasarkan perda terbaru kita yang untuk tarif RSAD tahun 2024, itu memang kita ada penyesuaian dengan inflasi dan lain sebagainya, sehingga rata-rata pasien yang naik kelas yang saat ini itu memang ada tambahan biayanya. Tapi berdasarkan itu tadi, jadi tetap berdasarkan tarif ya. Iya, jadi bukan ngarang gitu ya, tapi ada standarnya. Menghitungnya berdasarkan diagnosis pasien yang dikategorikan melalui INASI BIJIS dan juga disandingkan dengan tarif pasien umum yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan di luar itu KRV kita juga ada kok pasien yang naik kelas bukan atas permintaan dia sendiri, tapi kita yang menempatkan pasien itu di atas kelas haknya. Iya, itu pernah kita jalani ya, sering terjadi apabila kondisi pasien yang sesuai haknya itu penuh. Dan untuk memberikan sebagai bentuk kompensasi kita, pasien sudah bersabar ya, karena kelas perawatan kami penuh, kami naikkanlah dia ke
kelas di atasnya tanpa perlu membayar biaya tambahan. Oh, Masya Allah sekali ya Bu Dewi ya. Rumah sakit sudah memikirkan kenyamanan pasien ya. Alhamdulillah. Baik Sobat RSHD nih, semoga sudah bisa jelas ya kalau misalkan ada masih yang bertanya mungkin apakah ada tarifnya nih. Nah, bisa disimak penjelasan Ibu Dewi tadi. Baik nih selanjutnya Bu, apakah ada klasifikasi pasien yang tidak diperbolehkan naik kelas nih? Iya. Oke Kak Ervi dan Sobat RSHD sekalian, bahwa untuk kepesertaan jaminan kesehatan nasional, kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah di-cover oleh pemerintah daerah kita dengan Universal Health Coverage atau UHC atau BPJS Semesta. Nah, untuk pasien-pasien yang di-cover oleh UHC itu memang haknya di kelas 3 dan apabila ingin naik kelas maka gugurlah hak dia sebagai pasien peserta BPJS PBI. Karena secara definisi BPJS PBI atau UHC ini kan berarti dia menerima bantuan, penerima bantuan iuran, sehingga kalau dia memilih untuk naik kelas, berarti kan sebenarnya dia mampu. Iya, betul. Ya, silahkan aja, karena itu adalah hak pasien dan keluarga. Kalau memang memilih naik kelas, tapi tidak bisa menggunakan BPJS PBI-nya. Jadi gugur, tentu saja yang dipakai adalah tarif pasien umum. Jadinya seperti itu. Jadi bukan tidak boleh, tapi konsekuensinya akhirnya membayar dengan tarif umum. Nah, untuk pasien kelas 3 yang mandiri, itu juga tidak kami sarankan untuk naik kelas. Karena juga walaupun mandiri, tetap ada cost sharing dari pemerintah untuk membayar iuran premi BPJS bulanannya itu, Kak Ervi. Jadi kalau misalnya kelas 3, gitu ya? Iya, tetap ada subsidi dari pemerintah yang membuktikan bahwa sebenarnya BPJS Mandiri kelas 3 itu juga disubsidi oleh pemerintah, sehingga kalau mau naik kelas, berarti kan membuktikan bahwa tidak berhak untuk mendapatkan subsidi tersebut. Jadi akhirnya gugurlah hak dia untuk memakai BPJS kelas 3 yang PBI maupun yang mandiri, sehingga jadinya menjadi pasien umum. Kan lebih baik uangnya dipakai untuk membeli suplemen makanan atau makanan bergizi, demi mendukung kesembuhan pasien ya Kak Ervi ya. Sekali ya Bu, iya. Gitu. Kalau misalkan kelas 3, kelas 2 itu insya Allah tidak dibedakan ya Bu ya, kalau kita pelayanannya gitu di rumah sakit. Terima kasih Kak Ervi atas pertanyaannya. Ini juga yang mau saya share kepada Sobat RSHD bahwa di RSHD Damanhuri Barabai kita menganut keseragaman pelayanan. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan pelayanan yang diberikan berdasarkan kelas, suku, agama, jenis kelamin, itu sama sekali tidak ada. Bahkan untuk obat-obatan pun semua pasien kita yang dirawat di kelas 3, 2, 1 maupun eksekutif itu sudah memakai formularium nasional atau Fornas, sehingga ada anggapan masyarakat tentang pembedaan pelayanan itu sama sekali tidak ada, tidak ada pembedaan untuk pelayanan kesehatan berdasarkan kelas di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya tentang fasilitas kamar yang ada di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Sama-sama Kak Ervi. Jadi Sobat RSHD sudah tahu nih insya Allah ya perbedaan kelas untuk kamar kelas 1, 2, dan 3. Untuk pelayanannya sendiri insya Allah tidak membedakan ya Bu Dewi ya. Oke, nah Sobat RSHD, yuk kita simak dulu. Berikut ada video tentang fasilitas kamar di RSUD Haji Damanhuri Barabai.
Baik Sobat RSHD, tadi telah kita simak bersama video dari kamar yang ada di rumah sakit. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah bersedia hadir di acara Baturai kita kali ini. Sama-sama Kak Ervi. Iya. Baik, boleh nih Bu, closing statement nih untuk Sobat RSHD di rumah. Baik, Sobat RSHD dimanapun Anda berada, saya selaku Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSHD menghimbau masyarakat sekalian untuk tidak ragu menggunakan kelas sesuai dengan haknya, karena tidak ada pembedaan pelayanan kesehatan di RSHD Manhuri Barabai berdasarkan kelasnya. Dan juga kelas yang kami sediakan, kelas rawat inap yang kami sediakan telah sesuai dengan standar kelas rawat inap Jaminan Kesehatan Nasional Republik Indonesia. Sangat nyaman, sangat mendukung untuk proses penyembuhan dan pemulihan pasien dan keluarga. Dan kami menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu untuk berobat ke RSUD Haji Damanhuri Barabai apabila terkena musibah sakit. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara Baturai pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan kabar lainnya dari rumah sakit. Saya Ervi selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Ketemu lagi di Baturai selanjutnya, bincang santai seputar RSHD Barabai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.